Selamat pagi Rock Riverside. Shalom. Merry Christmas, selamat Natal semuanya. Ya, walaupun Anda pakai masker, tapi saya bisa melihat Anda pagi hari ini ganteng dan cantik. Tolong kasih tahu dulu yang di samping atau yang di belakang Anda. Kalau dia cowok, kasih tahu kamu ganteng banget hari ini. Kalau dia cewek, kasih tahu kamu cantik banget hari ini. Nah. Yang di belakangnya dong, yang di belakang juga kasih tahu. Nah, jangan sampai salah ya, cewek bukan ganteng. Oke, selamat datang, welcome to Rock Riverside. Kalau boleh tahu berapa banyak dari Bapak Ibu yang hari ini adalah hari pertama kali Anda beribadah di tempat ini. Boleh saya lihat tangan Anda? Mungkin sedang liburan. Wow, banyak sekali ya. Di belakang juga ada. Welcome to Bali, selamat menikmati liburannya ya. Saya berharap kita semua menemukan damai dan sukacita Natal pada tahun ini. Amin. Mari kita berdoa sebelum kita memulai ibadah Natal kita pada hari ini. Bapa di surga, kami datang di dalam nama anak-Mu yang telah lahir sebagai juru selamat buat kami hari ini. Kami bersyukur bahwa Allah menemukan kami. Allah menemui kami, Allah menyelamatkan kami, Allah menebus kami. Karena kami tidak tahu bagaimana jalan untuk menemukan Engkau, tapi Engkau yang datang buat kami. Terima kasih. Pagi hari ini kami akan merayakan sukacita itu Tuhan. Merayakan kemenangan itu karena Engkau sudah bersama-sama dengan kami. Immanuel, Allah beserta dengan kami. Bersyukur kami akan memulai ibadah Natal kami pada pagi hari ini. Hanya dalam satu nama juru selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju dengan saya, sama-sama kita berkata, Amen, Amen. Mari kita berikan big applause, tepuk tangannya meriah buat Rocky Christmas Performance pagi hari ini. Thank you. Maleakhi 4 ayat 1 dan 2. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. The world is searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue?
emotion lonely inside until the Son of God appears. Oh come, great Lord of mine, who to your trust unseen as high, in ancient times did give the Lord, in cloud and majesty and all. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. O King of nations, bow and won the heart of all mankind. Bear our sin, deficiencies, and be yourself our King of peace. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. 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 Lalu di tahun 740 sebelum Masehi, Nabi Yesaya bernubuat, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dan inilah yang akan menjadi pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan bagi dunia.
incarnate love divine, star and angel kept the sign, bow to bathe on bending knee, the Savior of humanity. Unto us a child is born, He shall reign forevermore. Noel, Noel, come and see what God has done. The story of amazing love, the light of the world, given for us. Son of God and Son of Man, day before the world began, born to suffer, born to save, born to raise us from the grave. Christ the everlasting Lord, He shall reign forevermore. Noel, Noel, come and see what God has done. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan diam dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera."
Joy to the world, the Lord is come. Oh, let us receive her Let every heart prepare him, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Mari umat Tuhan, puji dan muliakan nama Yesus. Joy to the world, the Lord is come. Let us receive her King. Every heart prepare him through, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Lord is come. Let us receive her King. Let every heart prepare him through, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Hai dunia gembira yang sambut rajamu, di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Joy to the world, oh, Riverside. Joy to the people everywhere you see. Joy to you and me. Joy to the world, oh, Riverside. Joy to the people everywhere you see. Joy to you and me. Joy to the people everywhere you see. Joy to you and me. Joy to the people everywhere you see. Joy to you and me. Mari tepuk tangan di atas kepala. Sampai yang percaya bahwa Yesus adalah putra surga. Dia ada di atas segalanya. Haleluya. Sama-sama saudara. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Sekali lagi katakan. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga
gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gembira menggelegar. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Yesus telah lahir. Yesus telah Lagi bersorak yang luar biasa bagi nama Yesus Tuhan. Haleluya. Coba lihat kiri kanan dan berikan senyuman yang terbaik. Dan bilang begini, Merry Christmas. Bahwa Yesus ada dalam hidup kita, amin. Dialah putra surga. Dia rela, dia mau datang ke bumi hanya untuk kita. Saya percaya bahwa Tuhan datang untuk kita secara pribadi. Baik kita semua di tempat ini, kalau yang percaya merangkak kedua tangan di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami katakan Engkaulah Raja dalam kehidupan kami. Kau Tuhan kami. Seluruh bumi menunggumu, harapan dalam kelahiranmu. Oleh surga dijanjikan, ya ku nanti. Dan malaikat bersegera nyanyi untuk penyelamatnya. Di palungan, oh Rajaku, dia telah lahir. Sambut kedatangannya, malaikat pun memuji, sebab anak yang telah lahir ialah firman yang hidup. Kerajaan dan kuasa ada di bahunya, putra surga Yesus dia harapan.
Shalom Riverside, selamat pagi semuanya. Sebelum kita melanjutkan ke pujian penyembahan selanjutnya, saya akan menyampaikan sebuah renungan singkat untuk renungan di Natal tahun 2021 ini. Sebuah renungan tentang hope atau harapan. Hal yang mungkin hari-hari ini kita lihat bahwa seakan sudah tidak ada harapan, seakan sudah tidak ada lagi situasi yang bisa kita pegang dalam hidup ini. Cerita ini akan dimulai oleh seorang penginjil. Penginjil ini bernama Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer adalah seorang penginjil yang hidup di zaman Perang Dunia Kedua. Dalam zaman Perang Dunia Kedua, Dietrich Bonhoeffer dipanggil untuk menolong begitu banyak orang Yahudi yang pada masa itu hendak dibinasakan oleh Hitler. Nah, Dietrich Bonhoeffer menyelamatkan sekian banyak orang Yahudi pada zaman itu. Namun, usahanya tersebut akhirnya diketahui oleh Hitler dan akhirnya Dietrich Bonhoeffer ditangkap. Tepat 2 minggu sebelum akhirnya Jerman kalah pada Perang Dunia Kedua, Dietrich Bonhoeffer dieksekusi. Dari sini kita melihat sebuah tipologi, sebuah kesamaan yang mirip dengan apa yang Kristus kerjakan dalam hidup kita. Bagaimana Kristus tidak hanya menyelamatkan sebagian dari kita, tapi Kristus menyelamatkan semua dari kita yang percaya kepadanya. Sebuah kasih yang luar biasa. Bukan sebuah kebetulan kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian hadir di tempat ini, merayakan Natal bersama-sama di tempat ini. Mungkin kita semua merasa bahwa dosa kita terlalu besar. Kita tidak layak untuk menerima kasih itu. Kita tidak layak untuk menerima keselamatan dari Kristus. Mungkin kita berpikir bahwa hidupku penuh dengan kesia-siaan, bahwa kematian, atau mungkin kita hendak mengakhiri hidup kita dengan bunuh diri, itu adalah solusinya. Tapi di Natal tahun ini, Tuhan ingin menunjukkan kepada kita satu janjinya yang pasti, yaitu harapan masih ada. Sebuah quotes yang indah yang Dietrich Bonhoeffer pernah sampaikan. Dietrich Bonhoeffer menuliskan hal ini. It is only because he became like us that we can become like him. Hanya karena kasihnya sehingga Tuhan turun ke dunia ini untuk menjadi sama seperti manusia. Sehingga kita ini yang gak layak, kita yang mestinya harus menanggung salib itu, kita dilayakkan untuk disamakan, untuk dijadikan kembali serupa seperti gambar Allah Bapa. Yesaya 53 ayat 10 sampai 11. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan salah. Nubuat Yesaya 2800 tahun sebelum Yesus lahir, sebelum saat ini, 2800 tahun sebelum saat ini, sudah digenapi 2000 tahun yang lalu ketika Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya bagi kita semua. Filipi 2 ayat 6 mengatakan, ia yang tidak menganggap keserupaannya dengan Allah, mau menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba, setia, bahkan setia sampai mati demi Anda dan saya. Ayat 11, sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu, yaitu Kristus Yesus, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang, yaitu Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua, dan saya, oleh hikmatnya, oleh kebenaran daripada Kristus, dan kejahatan mereka dia pikul. Siapa mereka di sini? Tentunya saya dan kita semua. Kita harus mengucap syukur, kita ingat bahwa Natal ini adalah pesan damai sejahtera, pesan harapan untuk masa depan kita. Satu-satunya harapan dalam hidup ini hanya ada di dalam Kristus Yesus. Mari kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya satu hal Tuhan, kalau kami masih punya kesempatan untuk bertobat, kalau kami masih punya kesempatan untuk kembali kepadamu Tuhan, hal itu bukan karena kuatnya kami berpegang kepadamu Tuhan, tapi hanya satu hal Tuhan, hanya karena kasih-Mu Tuhan, hanya karena tangan-Mu Tuhan yang memegang kuat hidup kami, memegang kuat masa depan kami Tuhan. Sehingga kami tahu Tuhan bahwa hidup kami aman di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni hati kami Tuhan. Kami mau mengambil momen Natal ini Tuhan
untuk berbalik ke dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Bekerja dalam hidup kami, pulihkan kami Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu. Haleluya. Apa yang dapat ku berikan Sang Raja, harta takkan sempurnakan persembahanku. Hanya Dia yang layak. Lagu pujian tertulis di hatiku, harta dalam bejana ini ku curahkan, bagi Dia kemuliaan. Puji Dia sumber segalanya,
hadiah terbesar yang sedang Kau berikan kepada kami semua, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah lahir, naik ke atas kayu salib, mati, bangkit, dan hari ini datang sebagai Roh Kudus dan tinggal dalam kami untuk memimpin setiap langkah hidup kami. Sehingga dari hari lepas hari kami dibuat terus sadar dan kami terus berjalan menuju kepada kesempurnaan, yaitu Kristus itu sendiri. Terima kasih Tuhan untuk hari yang berbahagia ini. Terima kasih untuk semua kesempatan dalam kehidupan kami yang Tuhan beri, dalam keluarga, dalam pekerjaan, bahkan dalam pelayanan. Kami boleh terus diproses untuk menjadi seperti Engkau sendiri ya Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Dan hari ini Roh Kudus Hamba persilakan Engkau sendiri berbicara kepada semua yang hadir. Hamba cuma alat-Mu saja, tapi Roh Kudus sendiri yang akan berbicara secara praktis buat kami, untuk kami bisa melewati hari-hari ke depan, khususnya tahun 2022 dengan penuh sukacita, damai sejahtera. Bahkan kami seperti anak lembu yang lepas kandang, yang berjingkrak-jingkrak, karena damai itu ada dalam kami, sukacita itu ada dalam kami. Terima kasih. Dan Hamba berjanji segala pujian, hormat, kemuliaan itu hanya milik-Mu saja, hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat tim Praise and Worship yang luar biasa hari ini. Wow, hari ini adalah hari yang benar-benar spesial ya. Yang buat spesial ini bukan karena Natal, bukan sih, Natal udah biasa ya, setiap tahun kita rayakan. Yang buat spesial adalah waktu anak-anak sekolah minggu tadi nyanyi itu loh saudara. Kenapa? Karena saya baru sadar, saya baru ngeh kalau mereka itu adalah generasi cucu-cucu saya. Itu adalah generasi cucu-cucu saya. Yang generasi anak-anak saya ya Jerry tadi yang menyampaikan renungan singkat, Albert yang kontrol semua sehingga servis ini bisa berjalan dengan baik. Siapa lagi beberapa di antara kita yang main musik, yang di tim PW. Betul kata Pak Gembala. Kalau sukacita itu ada, hari rasanya cepat saudara. Cepat banget karena waktu kita dulu mau mulai pelayanan ini ya, bapak-bapak mereka, anak-anak sekolah minggu itu yang menjadi anggota daripada sekolah minggu. Cepat, rasanya kok gak terasa ya. Nah, yang buat saya bahagia tadi, jarang saudara ya, bahkan mungkin ya ada sih tapi gak banyak. Kalau ada kita, satu komunitas kayak kita begini beribadah itu, terus orang-orang yang ada itu bisa sampai anaknya bahkan cucunya ikut bersukacita bersama. Betul ya? Biasanya cuma berhenti sampai di generasi bapaknya atau emaknya. Anaknya nggak tahu kemana, apalagi cucunya. Tapi saya sangat senang meskipun kita kecil, meskipun kita nggak terlalu besar, tapi bisa melihat anak-anak, bahkan kalau perlu nanti cucu-cucu yang orang-orang yang dulu bersama-sama kita tetap ada. Sampai di mana kita jadi opa dan oma. Itulah. Jadi keberhasilan bukan berapa besar gedung yang bisa kita bangun, berapa puluh ribu orang yang bisa kita sedot untuk masuk ke tempat ini, bukan. Sudah tahu kan, yang menjadi kesedihan hati daripada Tuhan adalah karena umatnya tidak pernah bisa konsisten dari generasi ke generasi. Betul kan? Dari generasi A, mereka semua menyembah Allahnya yang luar biasa itu, kemudian generasi berikutnya udah nyembah berhala lagi. Bertobat karena mereka terjepit, karena mereka masuk dalam kesengsaraan. Menyembah Tuhan lagi. Tapi generasi berikutnya lupa lagi. Mereka akhirnya
jatuh lagi dalam kesalahan yang sama. Dan itu yang membuat hati Tuhan pedih. Muter terus seperti itu, saudara. Kok rasanya saudara gak seneng ya? Iya. Nah, saya langsung saja, supaya gak terlalu banyak menghabiskan waktu. Kitab Maleakhi yang menjadi tema seluruh daripada Rock Ministry, Kitab Maleakhi 4 ayat 1 sampai 2 tadi saya tapi mau baca semua nanti sampai 6. Saudara harus tahu dulu, kalau saudara baca Alkitab secara komplitnya, Maleakhi 4 ini berbicara tentang datangnya hari Tuhan. Jelas ya, tentang datangnya nubuatan tentang datangnya hari Tuhan. Di mana nubuatan ini sudah digenapi lewat kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. Dan ingat ya, Tuhan Yesus akan datang 2 kali kan? Yang pertama dan kedua. Dan nubuatan ini berlaku juga untuk kedatangan yang kedua. Selama tanda-tanda sebelumnya yang terjadi sama. Tanda-tanda yang terjadi waktu nubuatan ini disampaikan sama. Apa yang terjadi pada waktu Maleakhi menulis kitab ini di zamannya? Sudah harus tahu waktu itu umat Tuhan mengalami yang namanya degradasi iman dan moral. Di masa itu mereka semua adalah umat yang masih beribadah mengakui Tuhan Allahnya. Tetapi sesungguhnya kehidupan mereka sudah sangat jauh daripada apa yang Tuhan mau. Iman mereka sudah terdegradasi jauh, bahkan sampai ke tingkat moral saja. Mereka nggak lebih baik daripada orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan. Itu yang terjadi sehingga sampai harus Maleakhi bernubuat untuk mengingatkan bahwa hari Tuhan akan segera datang. Apa yang terjadi hari itu? Saya mau bahas secara praktis dan cepat. Dan kira-kira itu terjadi nggak hari ini? Nah, ini yang paling penting ya. Kira-kira yang terjadi dari dulu itu terjadi nggak sih hari ini? Di kitab Maleakhi dikatakan begini ya, bahwa sesungguhnya hari itu akan datang. Hari Tuhan itu menyala seperti perapian. Maka semua orang, ada 2 tipe orang di hari itu. Satu tipe orang yang gegabah katanya, sembrono. Ya, ada tipe orang yang gegabah, sembrono, careless, nggak peduli. Itu ada di tengah-tengah kita, ada di tengah-tengah umat Tuhan hari itu. Tunggu, saya belum selesai baca ini kok. Oke. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik, orang yang gegabah tadi sama dengan orang yang berbuat fasik, menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Saudara harus highlight Alkitab saudara di sisi ini nih. Kalau saudara kita nanti menemukan bahwa ternyata orang-orang itu kok mirip dengan kehidupan saya ya. Saudara harus bersyukur. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita masih. Jadi gini ya, saudara please, kalau kita punya keluarga kecil, kita ngobrol dengan anak, suami, istri kita dalam rumah, kita bicarain apa sih? Kalau kita mau punya keluarga kecil ya, punya anak, punya istri atau suami, yang kalau kita mau ngobrol itu kita obrolin apa sih? Yang paling penting, yang harus kita obrolin adalah keluarga kita sendiri. Udah beres belum? Betul kan? Ngapain kita ngobrolin tetangga? Nggak ada gunanya. Yang harus kita bahas, yang harus kita bicarakan sering adalah bagaimana kelakuan istri kita, suami kita, anak-anak kita. Sudah bernilai belum? Sudah benar belum? Kan harus begitu ya. Cenglinya begitu nggak?
Daripada kita menghabiskan waktu ngomongin suaminya tetangga, istrinya tetangga, anaknya tetangga. Buat apa? Apalagi ngomongin yang negatif. Kalau ngomong yang positif masih oke lah. Bisa kita contoh hal-hal positifnya. Tapi kalau cuma ngomongin yang negatif, nggak perlu. Kita cuma buang waktu, wasting time, dan tidak akan merubah apa-apa dalam kehidupan kita. Betul ya? Nah, so please, di keluarga kita yang lebih besar sedikit dari rumah tangga kita sendiri, yaitu rumah kedua kita, yaitu Rock Riverside, saya juga maunya ngomongin tentang kita aja. Ngapain kita ngomongin tentang gereja lain? Ngapain kita ngomongin komunitas lain yang bukan tanggung jawab dan urusan saya? Saya harus berbicara tentang hal-hal yang masih kurang yang harus ditambahkan di tempat ini. Hal-hal yang masih harus di-upgrade di tempat ini. Itu yang harus saya terus bahas. Supaya apa? Supaya saudara, supaya bapak, ibu, kalian semua mengalami kualitas yang makin hari makin meningkat. Nah, masalah ada orang-orang yang gak suka dengan apa yang saya bahas karena merasa disinggung dan lain sebagainya, buat saya gak apa-apa. Tapi itu harus terus saya suarakan. Kenapa? Karena saya mau kita semua mengalami peningkatan. Masuk akal gak kira-kira? Make sense ya? Ya. Jadi di hari Natal yang berbahagia ini, saya berharap dan saya berdoa, kalau ada firman Tuhan yang keluar dari mimbar ini, dan itu berbicara tentang hal-hal yang perlu saudara rubah dan tingkatkan, saya mohon dengan hormat untuk saudara tidak tersinggung. Tetapi justru itu membuat saudara bersyukur bahwa saudara masih dikasih kesempatan untuk berubah. Bahwa saudara masih dikasih kesempatan sama Tuhan untuk mengerti, untuk tahu di sisi mana yang perlu diterangi oleh surya kebenaran itu. Kan begitu kan? Saya jamin saudara. Saya jamin karena firman Tuhan yang ngomong. Kalau firman Tuhan nggak ngomong, saya nggak berani jamin. Karena firman Tuhan yang ngomong, kalau surya kebenaran itu terbit dalam hidupmu, apa sih fungsinya surya, matahari, lampu? Apa fungsinya? Untuk menerangi sisi-sisi yang gelap. Supaya saudara tahu, di tempat gelap itu ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang perlu dibenerin. Ada sesuatu yang perlu dirubah. Itulah fungsinya. Lah waktu saudara ditunjukkan itu semua karena pada mulanya adalah firman. Dan firman itu jadi manusia, dan manusia itulah sang surya kebenaran. Nah, firman ini adalah mewakili daripada surya kebenaran itu untuk menerangi sisi-sisi gelap kita, sisi-sisi kita yang perlu dirubah. Nah, harusnya kita menerima itu dengan bersyukur. Karena kalau kita tidak mengerti dan tidak pernah berubah, dikatakan di situ, kita masih seperti orang yang gegabah, yang berbuat fasik, yang akhirnya kita akan menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari. Di mana waktu hari Tuhan itu akan datang. Saya percaya gak ada satupun di antara kita yang mau dibakar seperti jerami, kan? Gak ada satupun di antara kita. Kita gak mau itu. Maka itu ayo kita sama-sama belajar. Termasuk saya, saudara. Termasuk saya. Ya. Kemudian ada tipe orang yang kedua. Dikatakan tetapi kamu yang takut akan namaku, yang punya rasa hormat, respectful. Jadi takut itu bukan kayak zaman kita sekolah dulu. Kita di kelas ada beberapa guru yang kita anggap galak, betul ya? Zaman sekolah kan pasti ada kan guru-guru yang begitu. Nah, kalau udah waktunya mata pelajaran guru yang galak, wah kita langsung jadi berubah total dan kita langsung seakan-akan kayak terkurung dan tersiksa selama beberapa menit selama mata pelajaran tersebut. Takut. Kenapa? Karena dia galak. Enak nggak pada situasi kayak seperti itu? Kalau biasanya kita aktif, kita harus diam selama 45 menit kalau satu mata pelajaran. Terpaksa karena takut dihukum. Enak nggak ngalami masa-masa begitu? Nggak enak.
Itu yang disebut Pak Gembala. Hari terasa sangat panjang. Kayaknya 45 menit kayak nggak selesai-selesai. Sebentar-sebentar kita lihat jam, sebentar-sebentar lihat jam, ya kan? Karena kita terkekang. Tapi takut yang dimaksud adalah bukan takut yang seperti itu. Tapi adalah rasa hormat kita. Kekaguman kita akan kasihnya yang luar biasa. Nah, kalau saudara ketemu orang yang saudara kagumi, saudara hormati karena sudah menemukan nilai yang luar biasa dalam hidupnya, saudara ketemu dia, apakah ketakutan seperti itu? Enggak. Saudara akan justru bisa curhat, bisa menanyakan segala sesuatu dengan bebas. Karena saudara tahu, dia nggak datang untuk menghukum kita. Dia datang untuk menerangi hidup kita. Untuk menunjukkan sisi-sisi gelap kita. Untuk membuat kita semakin berkualitas. Itu yang dimaksud takut akan Tuhan. Respectful. Penuh, punya sikap yang penuh rasa hormat. Kemudian dikatakan kamu akan keluarlah orang-orang yang seperti itu. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran. Nah, orang-orang yang punya seperti ini nih, sikap hati yang penuh rasa hormat dengan Tuhan, akan terbit surya kebenaran. Karena itulah. Sudah percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu baik. Tapi kalau saudara tidak menerangi sisi-sisi gelapmu dan mulai melihat dan merubahnya, apa gunanya? Apa gunanya kita dengan orang-orang beragama yang macam-macam itu? Kan sama aja. Kita cuman bicara ritual dan aturan dan hukum. Tapi Tuhan Yesus datang kan bukan untuk itu. Dia datang sebagai surya kebenaran yang menerangi sisi gelap kita. Dan dia berjanji kalau dia hadir dalam saudara, kita yang tadinya gak mampu, karena keberadaannya, karena kehadirannya, itulah yang akhirnya membuat kita bisa dimampukan. Betul kan? Untuk dari hari ke hari diproses untuk menjadi seperti dia. Bisa. Masa Pak, sudah ada banyak orang yang melakukan dan membuktikan. Oke? Nah, tetapi kami yang takut akan namaku akan bagimu akan terbit surya kebenaran dengan bonusnya. Apa bonusnya? Ada kesembuhan. Ada pemulihan terjadi. Baru dikatakan kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan mengalami sukacita yang meluap dari dalam keluar. Bukan dari luar karena situasi dan kondisi, ke dalam membuat saudara sukacita. Karena itu gak akan everlasting, gak akan kekal. Betul? Nanti kalau ekonomi pulih karena kondisi COVID sudah mulai mereda, pekerjaan saudara pulih, income saudara pulih, saudara bahagia. Tapi apakah ada jaminan tahun depan tidak terjadi hal yang sama? Apakah ada jaminan tahun-tahun berikutnya tidak ada kesulitan lain yang sama? Nah, kalau yang membuat saudara sukacita itu dari luar ke dalam, yang mendorong saudara untuk sukacita, pasti saudara akan jadi seperti roda bedati, muter terus. Tahun ini happy, tahun depan susah, tahun ini happy, tahun depan susah. Kan begitu kan? Muter aja. Tapi kalau sukacita itu dari dalam keluar, mau kondisinya seperti apapun, gak ada bedanya. Gak ada bedanya buat kita. Iya kan? Dan saya mau kasih tahu ya, orang bilang katanya dalam kondisi pandemi, dalam kondisi COVID ini, semua susah. Siapa bilang? Saya gak susah.
I'm just to be honest with you. Saya nggak susah. Dan saya tahu ada beberapa di antara saudara yang nggak susah. Bahkan saya tahu ada beberapa di antara kita yang justru mengalami breakthrough. Mengalami perubahan. Mengalami hal-hal yang baik. Iya, kalau ada orang yang cuma ngomong semua susah, siapa sih nggak susah? Dia cuma cari penghiburan, saudara. Karena dia nggak bisa breakthrough. Karena dia nggak bisa sukacita. Dia gagal meluapkan sukacita itu. Akhirnya dia cari penghiburan. Mengatasnamakan semua juga susah. Enggak. Ada orang-orang nggak susah kok. Turun iya. Terganggu iya. Tapi apakah kalau terganggu berarti kita harus susah? Paulus waktu dia masih belum kenal Tuhan Yesus, dibandingkan dengan dia setelah kenal Tuhan Yesus, kehidupannya jauh kalau dihitung secara materi, kedudukan menurun, saudara. Tapi apakah dia susah? Tidak. Bahkan dalam penjara aja dia bisa memuji Tuhan. Itu tanda bahwa sukacitanya tidak dikontrol dari apa yang terjadi di luar. Sukacitanya dari dalam keluar. Dan itu yang Sang Surya itu mau kerjakan dalam hidup. Itu yang Tuhan Yesus mau kerjakan dalam hidup. Engkau tidak lagi dipengaruhi. Bisa nggak ya? Oke, saya sampai itu dulu aja. Sekarang saya mau bahas secara praktis supaya saudara ngerti. Apa itu gegabah? Nih, apa yang terjadi di zaman dulu, umat Tuhan yang di zaman Maleaki itu banyak orang-orang yang disebut gegabah tadi, yang disebut berbuat fasik tadi adalah orang-orang yang memberikan kurban yang cacat, saudara. Saya harus tahu, Allah kita itu, saudara berani gak sih ngasih pemimpin daerah ini aja barang yang jelek, yang cacat? Berani gak sih kalau diundang ke apalah acara peresmian atau acara yang para pemimpin daerah kita buat terus sudah ngasih barang bekas begitu, berani gak sih? Enggak kan? Saudara akan berusaha untuk memberikan yang terbaik, saudara bisa, betul ya? Itu sudah logikanya begitu kan? Sekarang saudara bayangkan, umat Tuhan waktu itu juga menyebut dia adalah Allah yang wow. Ya kan? Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah yang omnipoten, Allah yang maha kuasa. Tapi waktu dia memberikan korban, dia memberikan korban yang cacat. Yang cacat. Justru yang bagus-bagus disimpan untuk dirinya sendiri. Yang cacat, binatang-binatang yang timpang, yang buta, yang macam-macam, yang gak laku dijual, itu justru yang dipersembahkan kepada Tuhan. Itu persembahan atau penghinaan, saudara? So apa korelasinya dengan kita hari ini secara praktis? Saya kasih tahu ya, jangan tersinggung. Yang pelayanan, apakah engkau memberikan waktu yang terbaik, saudara? Sekalipun cuma 1-2 jam. Kalau saudara dan saya nganggur, baru melayani, itu penghinaan, saudara. Korban yang tidak bercacat celah, yang sempurna itu adalah justru di tengah-tengah kesibukan saudara yang padat, saudara masih punya prioritas waktu untuk diberikan kepada Tuhan. Itu persembahan yang terbaik. Bukan berarti saudara malah nggak tahu ya saya sibuk. Kamu ngerti nggak sih? Saya ini harus bekerja, saya ini harus begini, harus begitu. Udah nggak usah. Nanti kalau saya nganggur, saya pelayanan. Karena saya mengasihi saudara, saya mesti ngomong. Kita nggak butuh yang begituan. Daripada saudara dibakar seperti jerami karena memberikan korban yang cacat. Kita berpikir seolah-olah kalau nggak ada kita melayani,
tim PW tidak akan bagus. Wow. Saya sih happy hari ini ngelihat tim PW yang luar biasa. Tapi saya ingatkan ya, jangan ada yang gede kepala. Jangan ada yang merasa kalau nggak ada saya, kalau bukan saya. Coba lihat ya kalau saya tinggal jadi apa? Hey, ingat. Kita mesti tahu diri, saudara. Kehebatanmu itu pun, kemampuanmu itu pun, skillmu itu pun, semua talentamu itu pun, Dia yang kasih. Jangan sampai gara-gara kita lupa diri. Oke? Jangan ada memberikan kurban yang cacat. Apalagi cuman ribut urusan jadwal gara-gara benturan sama hobi. Wow. Ya kalau urusan karena istri, anak, suami sakit kita harus menemani, menurut saya itu worth it. Tapi kalau cuman urusan kita harus meninggalkan jadwal hobi kita. Terus kita mulai ribut sama satu tim teman-teman kita dalam pelayanan. Otot-ototan gara-gara itu. Saya mau tanya, kurban apa yang saudara berikan untuk Tuhanmu? Ayo kita merenung. Udah ya, saya gak usah bahas lebih lanjut. Hari itu, selain banyak kurban-kurban yang cacat diberikan seolah-olah kayak Tuhan itu ngumpulin barang bekas. Mereka juga melakukan kekerasan dalam keluarga. Maka itu kita gak salah, kita concern bicara tentang keluarga. Sudah tahu zaman Maleaki itu. Kalau seorang suami udah bosan sama istrinya, dia bisa menceraikan atas dasar, dia males. Kenapa? Cucian numpuk gak dicuci, udah gue ceraiin aja, gue cari lagi yang lain. Boleh. Oh masakannya gak enak, gak cocok saya harus bercerai. Saya mau cari istri yang pintar masak. Boleh. Coba saudara renungkan. Luar biasa gak? Kemerosotan moral umat Tuhan hari itu. Orang yang punya moral tinggi aja, tanpa dia mengenal Tuhan, tidak melakukan hal macam itu. Betul ya? Tapi ini ada orang-orang yang mengaku diri sebagai umat Tuhan, beribadah kepada Tuhan, tetapi melakukan hal-hal yang secara moral aja belum pantas. Itu yang terjadi. Apakah itu terjadi di tengah-tengah kita? Saya nggak tahu. Saya berdoa tidak. Tapi kalau ada hal-hal macam demikian masih terjadi, bersyukurlah hari Natal ini adalah kesempatan untuk Sang Surya kebenaran itu hadir secara nyata dalam hidupmu. Bagaimana kita di tengah-tengah keluarga kita? Cenglinya, logikanya harusnya anak cucu kita mengikuti jejak kita. Betul ya? Saya pernah ngasih ilustrasi kan, kita lihat saudara-saudara kita, orang-orang lokal. Kalau saya perhatikan di jalan mereka sedang melakukan ritual keagamaannya. Saya sukacita, saudara. Kenapa? Karena ngelihat dari yang tua sampai yang anak-anak bisa dengan sukacita tanpa harus dipaksa-paksa mereka melakukan kegiatan tersebut. Sedangkan kita mau nyuruh anak kita ikut ibadah remaja aja susahnya minta ampun. Ngajain suami atau istri ibadah aja atau pelayanan aja harus doa puasa 40 hari 40 malam. Bayangin saudara, seriuskah kita menyembah Allah yang hidup dan berkuasa kalau cuman keluarga kita yang paling kecil aja gak bisa mengikuti jejak kita. Karena dia gak menikmati apa-apa lewat apa yang kita percayai.
Itu sumber kehidupan kita. Betul nggak? So, kalau ada istri yang komplain karena suamimu pelayanan, tapi nggak jadi sumber kebahagiaan dalam rumah tanggamu, sudah boleh datang ke saya. Nanti akan saya offer ke pastor Pak Mik untuk dicari tahu kenapa. Kalau ada anak-anak remaja yang nggak suka datang beribadah, apalagi ikut melayani bersama-sama, gara-gara dia ngelihat orang tuanya tidak seperti yang dikhotbahkan di mimbar ini, anak-anak boleh datang untuk bicara. Oh iya, harus. Betul nggak sih? Iya. Kalau enggak siapa yang tahu? Siapa yang ngerti? Saudara bisa bayangkan yang saya maksud ini? Tiap bulan saya capek nyiapin firman, ngomong ngotot, suara habis. Tiba-tiba pada waktu hari Tuhan datang, orang-orang yang tiap hari bersukacita bersama-sama, tiap minggu bersukacita bersama-sama di tempat ini, pada waktu hari Tuhan mereka adalah orang-orang yang terbakar. Karena saya nggak tahu ternyata. Di sini aja dia kayak malaikat, di rumahnya ternyata suaminya, istrinya, anak-anaknya pada kepahitan. Gimana coba saudara? Betapa pedihnya hati kita, betul kan? Iya. Nah, terus siapa yang tahu keadaan saudara setelah keluar dari tempat ini? Ya orang-orang terdekat saudara. Maka itu kita harus bikin kayak pemerintah. Kalau ada keluhan tentang pejabat negara, rakyat boleh ngontrol. Supaya dilaporkan. Supaya pemerintah bisa menindaklanjuti. Bukan menghukum. Menindaklanjuti untuk memberikan pencerahan kepada mereka yang masih salah arah. Oh iya kan? Lah kita pun harus bikin tuh. Layanan apa itu namanya? Pengaduan. Ya, kalau perlu 24 jam sehari. Boleh mengadukan. Kalau ada orang tua, suami, istri, anak-anak yang merasa gak happy dalam keluarganya, melanggar apa yang difirmankan oleh Tuhan lewat mimbar ini, kita harus siap untuk menindaklanjuti. Waduh, itu baru keren tuh ya. Kita akan tahu lagi kemana kita harus bergerak untuk melayani orang-orang yang perlu dilayani. Sebab kalau begini kan gak kelihatan saudara. Semuanya ketemu ya shalom lah. Semuanya ketemu ya Tuhan berkati lah. Betul kan? Tapi apakah itu cukup? Apakah itu yang Tuhan mau? Belum. Yang dia mau adalah saudara jadi sumber yang baik di dalam komunitas terkecilmu yaitu keluarga. Sumber inspirasi yang baik di situ. Supaya apa? Bisa meninggalkan legacy. Legacy itu kan warisan yang kekal ya. Harus tahu ya, kalau inheritance adalah warisan yang sementara. Rumah, mobil, dan lain sebagainya. Yang kita mau adalah legacy. Ya bisa dua-duanya bagus. Tapi yang kita utamakan legacy. Warisan yang kekal. Yaitu orang-orang yang ada di bawah kita mengikuti jejak kita. Nah itulah yang tadi saya ngomong, itulah yang menjadi kebahagiaan saya sebagai orang yang 20 tahun yang lalu memulai komunitas ini dan hari ini melihat bukan cuman satu generasi, tapi ada generasi berikutnya yang masih ikut mengikuti jejak kita. Nah itulah cocok, itulah yang kita mau, itulah yang menyenangkan Tuhan. Begitu ya. Jadi saya sih gak nyindir orang-orang yang dulu melayani sekarang gak melayani karena sudah mulai sibuk pekerjaannya, sudah mulai sibuk keluarganya. Tidak. Karena saudara yang tahu. Saudara yang bisa mengukur di tengah-tengah kesibukan itu. Atur aja prioritasnya. Kan begitu kan? Saya kok gak percaya ya. Secara jujur saya kok gak percaya ya. Waktu kita 24 jam itu habis, gak ada sisa. Pasti ada sebenarnya. Cuman kita prioritasnya kemana? Kalau prioritas kita
ngumpul-ngumpul di kafe, kita akan selalu punya waktu untuk ngumpul-ngumpul di kafe dengan teman-teman kita. Di tengah-tengah kesibukan apapun. Tapi kalau prioritas kita memang mau memberikan waktu itu untuk dijadikan kurban persembahan buat Allah kita, juga bisa. Ya, oke. Kekerasan dalam keluarga itu terjadi. Kemudian berikutnya, nah ini yang terakhir. Tuhan sampai ngomong begini nih, bicaramu kurang ajar tentang aku. Kalau sudah baca ya di Maleakhi 3 nanti. Bicaramu kurang ajar tentang aku. Hati-hati, jangan ngomong sembarangan di saat kondisi sulit, saudara. Ya kan? Biasanya orang dalam kondisi kepepet, dalam kondisi tertekan. Apalagi kalau kita tahu Tuhan itu Maha Pengampun dan Penyayang. Ya kepleset-kepleset dikit kan nanti kalau minta ampun diampuni. Saya setuju. Tapi ingat, bicaramu harus mulai engkau atur. Saya nggak pernah ngomongin Tuhan, Pak. Saya nggak pernah ngomong yang kurang ajar tentang Tuhan. Kalau pendeta kan manusia, Pak, boleh. Awas. Memang sih saya tahu ada pendeta-pendeta yang tidak dipakai Tuhan. Tapi ada pendeta-pendeta yang dipakai Tuhan. Ada hamba-hamba Tuhan yang tulus. Ada yang tidak. Emang saudara tahu hatinya? Emang saudara tahu? Nah Tuhan sudah ngomong kan? Jangan ngotak-ngatik biji mataku. Jangan macam-macam dengan orang yang aku urapi. Karena saudara sama seperti ngotak-ngatik Tuhan sendiri. Maksud saya begini, saya nggak ngomong begini bukannya karena sering diomongin di luar, bukan, itu terserah saudara. Cuman saya kok sering dengar gitu loh ya. Orang itu kita berbuat apa aja yang sudah kita ukur, kita anggap itu baik, masih aja diasumsi salah. Diasumsikan keliru. Nah itu kita mesti hati-hati itu. Hari ini saya mau beritahu saudara. Bahkan kalau ada hamba Tuhan yang sudah jelas-jelas jatuh dalam dosa, itu pun emang siapa kita menghakimi dia? Nggak perlu gitu loh. Untuk apa? Yang penting adalah ya lihat aja, jangan dicontoh. Pelajari aja kenapa dia jadi begitu, jangan dicontoh, selesai. Tapi jangan-jangan waktu kita coba korek-korek, kita coba kotak-katik, ternyata dia nggak seperti itu loh. Dan Tuhan ngomong apa? Awas. Ya. Nah ini pelajaran penting nih, yang paling susah dikendalikan itu kan mulut kan. Maka itu Yakobus mengingatkan. Mulut ini, lidah ini adalah memang kecil tapi hati-hati. Gampang kepleset, gampang terpancing, gampang terprovokasi. Tapi waktu kita sering menggemakannya dan keliru, kita akan makan buahnya. Dan buahnya bisa membawa kehidupan atau kematian dalam hidup kita. Hati-hati saudara. Lidah. Nah Tuhan sampai bicara seperti ini kan sudah berarti dia gak suka banget tuh. Bicaramu kurang ajar tentang aku. Ya hati-hati saudara. Kita mesti aware tentang hal-hal itu. Kemudian apa itu takut akan Tuhan sih sebenarnya? Jelas ya. Orang takut akan Tuhan itu orang yang respect tadi itu. Yang menghormati. Sehingga hasilnya terbit sudah kebenaran. Hasilnya adalah kita itu bisa diterangi, melihat, membedakan mana yang salah, mana yang benar, dan kita pilih yang mana. Apa sih tujuannya kita ngumpul di tempat ini tiap minggu? Apa sih tujuannya kita merayakan ibadah Natal? Apa sih tujuannya kita mengadakan semua program komsel, doa pagi, doa puasa dan lain sebagainya? Apa sih tujuannya? Kita mau
menerangi sisi-sisi yang masih gak berkenan itu. Untuk supaya kita terus. Loh Kak, Pak, bukankah keselamatan itu anugerah ya? Yes. Bukankah keselamatan itu gak bisa kita upayakan ya Pak ya? Anugerah, iya. Betul. Tapi tanda engkau mendapatkan keselamatan, bukti engkau mendapatkan anugerah, buktinya adalah engkau mau dikoreksi dengan terang itu. Saya justru ragu-ragu orang itu mendapat anugerah. Waktu orang itu berbicara, ya namanya manusia biasa, jatuh dalam dosa, nanti bertobat kan pasti diampuni. Justru saya ragu-ragu orang yang demikian itu mendapatkan anugerah. Orang mendapatkan anugerah, justru dia akan menjaga anugerah itu. Karena menghormati yang memberikan anugerah itu. Dan dia bersedia untuk terus dikoreksi sisi-sisi gelapnya. Untuk terus merubah. Kan begitu ya? Supaya anugerah yang sudah diberikan itu tetap. Emang ada yang tahu saudara terima anugerah atau enggak? Bisa dibuktikan? Kan enggak bisa. Kecuali kalau waktu saudara menerima anugerah Tuhan langsung warna rambutmu berubah. Kayak Musa. Jadi putih semua langsung. Begitu dia terima pengurapan. Iya kan? Ada tandanya kan? Rambut yang tadi hitam jadi putih semua. Mukanya langsung bercahaya. Kalau kita kan enggak. Waktu kita terima anugerah, ya kita tetap aja begini. Saudara ngomong damai sejahtera pun yang tahu saudara sendiri, enggak ada orang yang lihat. Buktinya apa? Buktinya saudara mau untuk diterangi sisi-sisi gelapmu, untuk dibawa, iya, menjadi terang seluruhnya. Ada perlindungan jelas. Jadi gak usah takut Omikron ya. Sebab Allah kita omnipresent. Iya. Gak usah takut. Jadi gimana Pak? Gak usah jaga protokol. Jaga. Loh katanya gak takut. Karena kita taat pemerintah. Loh serius. Ini bukan bercanda. Kita melakukan semua protokol kesehatan karena kita tunduk dan taat sama pemerintah. Karena pemerintah datangnya daripada Tuhan. Bukan karena takut. Karena dalam ketakutan tidak ada kasih. Dan ketakutan mengandung penghukuman di situ. Saya paling gak suka orang mulai menyala-nyalakan kita kalau ngelanggar dikit aja. Karena dia takut, terus mengatasnamakan yang lain-lain. Saudara yang tahu sendiri, hatimu. Kamu melakukan protokol ini semua karena takut atau karena taat sama pemerintah. Kalau saya taat sama pemerintah. Enggak takut Pak? Tidak, kenapa? Karena ada Roh Kudus di sini. Karena ada perlindungan daripada omnipresent. Loh, kalau enggak, saudara bohong dong selama ini. Ngomong kalau Tuhan kita maha kuasa, Tuhan kita sanggup melindungi, dia macam-macam kita ngomong. Tapi di dalam sini kita masih ketakutan luar biasa melakukan hal-hal yang seperti ini karena didrive oleh ketakutan. Enggak, saudara enggak boleh takut. Saya kasih tahu, karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang omnipresent, maha hadir. Omnipotent, maha kuasa, sanggup melindungi kita, sanggup memulihkan kita. Tapi kita melakukan ini semua karena kita menghormati pemerintah yang Tuhan pilih. Beda loh saudara. Beda. So kalau saya dengar ada beberapa yang komplain tentang yang pelayanan mimbar tidak pakai masker karena saudara
dasarnya takut, saudara boleh berbicara dengan saya. Tapi kalau dasarnya saudara pikir tidak taat dengan pemerintah, ya kita akan tanya Satgas. Kalau memang harus pakai, kita pakai. Nggak apa-apa. Kita harus terbiasa dengan itu ya. Ngobrol. Cari tahu supaya nggak apa? Supaya nggak urusan keluarga dibicarain di tetangga. Betul kan? Urusan keluarga kita bicarain dalam keluarga. Kita cari kesepakatan. Kita cari titik temu. Dalam keluarga sendiri aja. Jangan dibawa kemana-mana. Seringkali kita nggak sadar. Urusan keluarga sendiri kita bawa ke rumah tetangga. Padahal kalau kita salah satu anggota keluarga malu, sebenarnya kalau kita benar-benar keluarga, kita ikut malu semuanya. Apakah saudara sadar hal itu? Jelas ya? Jadi dari awal saya tidak pernah mau memberikan diri saya untuk didrive oleh ketakutan. Enggak lah. Tapi kita lakukan ini semua karena kita membantu pemerintah, karena kita menghormati pemerintah, karena kita taat sebagai warga negara, karena Tuhan yang suruh. Dan yang Tuhan janji bukan cuma perlindungan, bahkan ada pemulihan, ada kesembuhan. Kalau saudara tanya sama saya, Bapak nggak tahu ya korban jiwanya sudah berapa? Tahu. Saya mau kasih tahu ya saudara ya. Sakit nggak ada hubungan dengan kematian. Sakit urusannya sama penderitaan saudara. Kalau saudara sakit yang paling pasti korelasi ya saudara menderita. Tapi belum tentu saudara mati. Bisa sembuh. Tapi saudara sehat pun belum tentu saudara nggak mati. Kalau sudah waktunya saudara akan mati sekalipun sehat. Jelas ya? Jadi sakit nggak ada urusan dengan kematian. Kematian itu haknya Tuhan 100%. Tuhan mau pakai cara apa saja, ya salah satunya cara sakit. Tapi memang sudah waktunya, ya dipanggillah dia. Itulah sebabnya saya kasih tadi statement, saya nggak takut enggak, karena saya mau meyakini itu. Mati hidup di tangan Tuhan. Tapi saya mengajarkan kesehatan, saya taat protokol kesehatan. Kenapa? Karena saya mau menghindarkan kita semua dari penderitaan. Sakit urusannya menderita. Clear kan? Maka itu nanti yang sehat-sehat, tahun depan nih, kita mulai berbicara membumikan yang namanya keluarga, keuangan, kesehatan. Saudara-saudara yang masih merasa sehat, jangan nanti baper waktu diajarin urusan ngatur kesehatan. Betul ya? Karena orang sehat biasanya seolah-olah merasa nggak perlu menjaga kesehatan. Orang sehat merasa seolah-olah nggak takut dengan sakit. Seolah-olah sakit bukan sebuah penderitaan yang patut ditakuti. Tapi begitu dia sakit, dia nangis-nangis. Panggilin pendeta ini, panggilin pendeta itu, minta didoakan. Ketakutan. Waktu masih sehat diingetin gak mau. Lu kan konyol kan? Betul gak kira-kira? Biasanya orang waktu masih sehat dikasih tahu gaya hidup ini gak sehat loh. Nantang dia, biarin. Gak apa-apa. Kan begitu kan seringkali kita. Jangan makan itu gak sehat. Siapa bilang? Waduh, seolah-olah kayak kalau dia sakit, wah dia tetap hebat. Padahal begitu sakit perut aja, mules aja, udah nangis-nangis. Betul kan? Udah gitu negatif lagi. Cuman diare katanya, jangan-jangan kanker usus. Waduh. Loh iya kan? Cuman masuk angin pusing aja. Waduh jangan-jangan kanker otak ini. Waduh. Udah gak usah. Yang penting saudara jaga aja kesehatan dengan baik, bijaksana. Makan apa aja boleh tapi secukupnya. Lakukan pola hidup yang teratur, yang sehat, yang bijak. Itu loh. Sekalipun kau masih kuat, masih sehat. Jangan dipikir kekuatanmu itu kekal. Kekuatanmu secara fisik pasti merosot.
Superman aja merosot. Iya kan? Yang main ganti. Zaman saya Christopher Reeve. Sekarang ganti karena kesehatannya merosot katanya. Nggak bisa jadi Superman lagi dia. Terakhir, ada 2 tokoh yang dibahas di Maleakhi 4 tadi, yaitu Musa dan Elia. Ini terakhir nih, saya bahas secara singkat. Musa itu bicara firman Tuhan, saudara. Jelas ya? Kenapa? Karena Musa adalah penulis daripada Torah. Ya, kalau saudara baca kitab Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, itu semua ditulis oleh Musa. Nah, itulah kitab yang disebut Taurat atau Torah. Ya, jelas ya. Nah, Tuhan Yesus, Pak ini kan udah zaman perjanjian baru, udah gak perlu. Tuhan Yesus pernah ngomong begini nih. Tuhan Yesus loh yang ngomong ya. Kalau kehidupan beragamamu, kehidupanmu di dalam aturan atau agama itu kan aturan kan. Torah itu artinya aturan, saudara. Artinya hukum. Saudara harus tahu ya, Torah itu artinya bukan kitab suci. Artinya hukum atau aturan. Torah, Taurat. Tuhan Yesus ngomong, kalau kehidupanmu dalam aturan-aturan dan hukum tidak lebih baik, tidak lebih benar dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, ahli-ahli agama. Dia bilang apa? Kita nggak layak buat kerajaan Allah. Kita nggak layak untuk menerima anugerahnya, kan gitu berarti kan? Kita nggak layak buat kerajaan Allah. Kenapa? Loh, bayangin yang ditulis Musa sebagai Torah itu cuman hukum moral. Hukum moral, hukum perdata tentang kewajiban dan hak kewajiban sebagai warga negara, sebagai orang yang berwarga negara. Cuman tentang yang ketiga, aturan-aturan ritual menjalankan ibadah. Cuman itu aja. Lah bayangin saudara, renungkan baik-baik perkataan saya. Kalau saudara ngaku mau hidup bersama Tuhan di sorga, lah kalau hukum moral dunia aja, kita kalah sama orang-orang yang gak kepengen ke sorga. Kira-kira pantas gak sih? Coba renungkan baik-baik. Maka itu, ini saya kutip perkataannya Pak Gembala Senior, Pak Timotius Arifin. Maka itu, anak lembu itu keluar jingkrak-jingkrak, sukacitanya meluap karena dia berhasil keluar dari kandang yang namanya kandang agama, katanya. Nah, seringkali kita itu berada di dalam kandang agama yang Tuhannya Tuhan ilusi. Nggak ada Tuhan sebenarnya. Tuhannya cuma Tuhan ilusi. Seolah-olah kalau kita udah melakukan perintah organisasi agama yang kita anut, kita udah pasti ketemu Tuhan. Kenyataannya kan enggak kan? Enggak. Enggak saudara. Tapi waktu kita bisa keluar dari kandang yang namanya agama, itu namanya Pancasila, sila pertama. Kita adalah orang yang berketuhanan yang Maha Esa. Kita nggak lagi pusing dengan hukum-hukumnya saja, tapi karena ketemu dengan pribadi pembuat hukumnya. Nah otomatis kalau ketemu pribadi pembuat hukumnya, kita akan sudah excellent urusan hukum-hukum itu, aturan-aturan itu. Kan begitu. Kita sudah pasti akan nggak kalah dengan cuman orang-orang yang melakukan aturan-aturan keagamaan itu. Ini terlalu berat untuk pesan Natal ya. Kelihatannya ya. Kok saya lihat saudara sudah kayak boring. Aduh, Natal kok begini, Natal harusnya ngomong yang enak-enak nih. Natal harusnya ngomong seorang bayi telah lahir yang menjadi juru selamat bagi semua orang yang bejat, bobrok, berdosa. Yes, itu benar. Ya. Tapi ada satu pesan yang penting. Yaitu tadi.
Bagimu akan terbit surya kebenaran. Tahukah saudara apa itu? Bagimu akan muncul lampu, sinar yang menyinari sisi-sisi gelapmu, yang harus engkau rubah, engkau upgrade. Engkau mulai renungkan bagaimana untuk engkau bisa. Nah, salah satunya, ini dia. Ingat firman-Nya. Nah, itu cara untuk kita bercermin. Karena asumsi kebenaran kita kadang-kadang satu dengan yang lain berbeda. Siapa yang paling benar? Udahlah, gak usah ngomong siapa yang paling benar. Ingat firman-Nya. Ingat Musa. Ingat penulis Torah. Ingat firman-Nya. Itu aja udah. Selama saudara sudah sinkron dengan firman-Nya, ya sudah. Yang terakhir ada Elia. Siapa Elia? Dia katakan di Maliaki terakhir apa? Elia itu adalah bicara tentang pemulihan keluarga. Sebab Elia ditugaskan untuk apa? Sebentar ya, 2-3 menit saya minta waktu. Itu loh saudara, di ayat yang terakhir. Aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan. Dan yang besar dan dahsyat itu, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Supaya jangan aku datang memukul bumi hingga musnah. Jadi gini, Elia bicara tentang pemulihan generasi, keluarga, bapak dan anak. Baik itu jasmani maupun rohani. Baik itu dalam pekerjaan, organisasi, perusahaan, dan semuanya. Harus terjadi pemulihan. Ya. Dan Pak Gembala ngomong roh Elia adalah Roh Kudus. Roh Kudus dia bilang. Saya mau kasih tahu nih, pastikan. Apa tandanya orang terima Roh Kudus? Bahasa roh Pak? Ya, nggak salah. Tapi saya mau kasih tahu buat saudara hari ini. Ada yang lebih penting dari sekedar bahasa roh. Saudara bisa dipulihkan dengan orang-orang yang membina engkau, memimpin, apalagi? Pokoknya bicara itu tuh. Pemulihan bapak dan anak. Rekan bisnis, pemimpin dalam perusahaanmu, dalam organisasi yang kau ikuti, gereja dan lain sebagainya. Harus terjadi pemulihan. Itu bukti ada roh Elia, ada Roh Kudus dalam dirimu. Jadi jangan bangga ya. Saya mau kasih tahu, ya kalau bahasa roh siapa sih nggak bisa? Siapa yang nggak bisa bahasa roh? Kalau saudara mau aja pasti bisa kan? Iya toh. Wong cuman ngomong begitu aja masa nggak bisa? Pasti bisa. Tapi apakah itu pasti tanda saudara dipenuhi oleh roh Elia atau Roh Kudus itu? Belum tentu. Terjadi pemulihan enggak? Antar generasi. Terjadi pemulihan enggak? Lah orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang akan mau membuka hati. Untuk menjadi rendah hati. Untuk menjadi tulus dan ikhlas. Untuk mau memaafkan dan dimaafkan. Untuk mau saling mengampuni dan saling dipulihkan satu dengan yang lain. Itulah roh Elia. Itulah Roh Kudus yang dalam kita. Maka itu hari-hari ini saya tidak mengekspos lagi. Cuma sekedar bicara, Pak. Saya dulu di lembah pujian adalah salah satu, kalau ngajar som pasti dikasih tema tentang baptisan Roh Kudus. Dan salah satu hal penting yang selalu saya ajarkan, ini 15 tahun yang lalu ya. Selalu salah satu tanda orang dipenuhi Roh Kudus adalah bahasa roh. Tapi ternyata ada banyak orang berbahasa roh masih kepahitan terus hidupnya. Ada orang berbahasa roh gak damai-damai dengan atasannya. Gak damai-damai dengan pimpinannya. Saya mulai bertanya, apakah betul dia dipenuhi Roh Kudus? Karena menurut Elia akan ada pemulihan. Hati bapak kembali kepada anak, anak kepada bapak. Anak-anak yang gak bisa ngampuni orang tua.
Kalau engkau dipenuhi Roh Kudus, engkau harus bisa ngampuni. Bapak-bapak, yang sakit hati dengan anak, engkau harus bisa ngampuni. Para pemimpin, yang disakiti anak buahmu, engkau harus bisa ngampuni. Para anak buah, yang disakiti pemimpinmu. Kalau engkau dipenuhi Roh Kudus, kamu pasti bisa dengan ikhlas mengampuni. Amin. Itulah pesan Natal kita. The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt His word. Dia turun ke bumi. Dan hari ini Dia dalam kita. Tujuannya apa? Bukan cuma sekedar menyelamatkan, menerangi sisi-sisi gelap kita. Setiap hari, setiap tahun. Maka itu kita gak pernah berhenti yang namanya proses. Tapi terus di-upgrade, ditingkatkan, dibuat menjadi semakin serupa dengan sang terang itu sendiri. Maka itu jangan pernah tersinggung, jangan pernah merasa marah, cuman karena diterangi sisi gelapmu. Saudara harus mencoba untuk mulai ngerti dan ikhlas. Memang itulah yang Tuhan mau. Dia mau kita menjadi seperti Dia sendiri. Setelah diselamatkan, diberikan anugerahnya, kita diterangi terus menerus. Untuk apa? Supaya kita bisa menerangi dunia yang gelap ini. Dunia ini butuh terang, saudara. Dan terang itu ada pada saudara hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kesempatan yang masih Engkau beri kami
terus dari hari ke hari diterangi oleh Sang Surya kebenaran itu. Untuk kami dibawa menjadi semakin serupa dengan Sang kebenaran itu. Dan terima kasih buat Roh Kudus yang diberikan kepada kami untuk menolong kami, memampukan kami, menghibur kami. Bahkan pada waktu kami jatuh, yang mengangkat kami kembali untuk kami bisa terus jalan di dalam terang-Mu yang ajaib itu. Terima kasih buat Natal yang indah ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat daripada Tuhan di Natal yang berbahagia ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan senantiasa menyinari engkau dengan wajahnya dan dengan terangnya yang ajaib. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu senantiasa dan memberikan engkau kasih karunia-Nya dan Roh-Nya yang kudus yang terus dari hari lepas hari menuntun engkau sehingga engkau dimampukan untuk berjalan dalam terang Kristus, sehingga engkau menjadi jawaban, menjadi terang bagi dunia ini. Untuk nama Tuhan kita Yesus Kristus makin ditinggikan dan dimuliakan. Terimalah berkat Natal ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat Hari Natal. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan tahun baru. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan tahun baru. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a